hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhana la nuhsi sanaa 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim wa majid ala nabiyyina Muhammadin an takuna likulli usrin yusra wa bikulli da'in dawa'a wa bikulli hammin faraja wa bikulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh yang sangat kita taati, yang sangat kita muliakan, yang sangat kita harapkan nasihatnya dan selalu kita nantikan barokah doanya. Yang kami hormati pimpinan majelis taklim, majelis zikir muslimah sabilillah beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Tak lupa yang kami muliakan juga ketua takmir masjid sabilillah beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Hadirin para jamaah, para anggota, para hadirin yang alhamdulillah pagi yang istimewa ini mudah-mudahan senantiasa melimpah keberkahannya. Sehat kita, umur kita, rezeki kita mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, suami, putra-putri, cucu, keturunan kita, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya, Allah lipat gandakan segala pahalanya, dan Allah jadikan kuburnya tempat peristirahatan, raudhatan min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asraril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk keluarga kita yang hari ini alhamdulillah masih bersama dengan kita, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah berkahi umur beliau, Allah tetapkan dalam iman dan Islam, Allah jaga dari bala musibah, Allah jauhkan dari orang-orang zalim, sifat-sifat yang bisa merusak, penyakit-penyakit yang bisa mengarahkan kepada ketidakbaikan dan ketidakmanfaatan. Allah jadikan kita keluarga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang senantiasa dalam pelukan rahmatnya Allah, dalam petunjuk Allah, dalam bimbingan Allah. Putra putri, keluarga, suami, istri senantiasa menebar kasih dan sayangnya. Orang tua mengasihi anaknya, anak-anak mengasihi orang tuanya, dan semuanya itu terbalut dalam satu amal soleh, ibadah yang insya Allah menghantarkan menjadi keluarga dunia sampai nanti keluarga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahanya, rizkinya, ikhtiarnya, pekerjaannya mudah-mudahan dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan dan kemanfaatan sehingga menjadi rizki yang terus menuntun untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asraril Fatihah. Sadaqallahul azim.
Untuk teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, keluarga kita yang mungkin hari ini lagi dapat kenikmatan berupa sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesembuhan yang makin barokah, Allah jadikan sakitnya adalah sarana Allah angkat derajatnya, dan Allah beri tambahan kekuatan dan kesabaran. Harapan kita dengan sakit itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa untuk menjadi pribadi yang insya Allah lebih kuat dan lebih sabar, legowo, nerima semuanya yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asraril Fatihah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya luar biasa. Kita sudah sangat-sangat merasakan tanda-tanda kehadiran bulan mulia yang Allah ciptakan untuk kita, khusus mengagungkan umatnya Nabi Muhammad, berupa bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Kita semakin menghirup udara Ramadan yang insya Allah akan segera hadir. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai di bulan Ramadan ini, Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang, dan seterusnya, fi khairin wa lutfin wa afiyah wassalamah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita hadirin, mudah-mudahan ilmunya Sya'ban dan oleh-oleh yang telah dibawa oleh bulan Rajab ini bisa menjadi bekal kita untuk bisa menghiasi Ramadan insyaallah dengan amalan-amalan soleh yang lebih memantapkan, mengistimewakan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang akan datang insya Allah. Ibu, Ramadan sudah kurang 1 minggu, jenengan sudah punya persiapan apa? Kula ngeten niki alhamdulillah ning Ramadan wis mboten sepinten mikir, arisan sembako niku wis badhe angsal mben niku. Pun siap anjene kula niati nek Ramadan cek gak angel-angel wis mari ngene oleh beras, oleh gula, wis oleh telur, tepung, minyak dan lain sebagainya. Jadi insya Allah teng lebete Ramadan niku aman. Ibu, persiapan apa yang sudah kita persiapkan dari bulan Rajab kemarin untuk menyongsong bulan Ramadan? Ngeten niki kula wis mulai buka-buka buku malih ning kula cateti sinten sing taun wingi pas megengan niku ngeteri kula. Sinten yang kemarin niku mboten ngeteri kula. Wonten kula catet ning sing kula teri tapi mboten ngeteri. Niki kalau di daerah pedesaan kayak teng kula ngeten niki tasik sangat-sangat kental Ibu. Tasik sangat menjadi adat nggih. Bagian dari tasyakur, bagian dari seneng. Rasulullah menyampaikan man farihah sapa wae wonge sing bunga biduhuli Ramadan, karena akan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan menjaga dia, dituntun sama Allah, dilindungi sama Allah untuk menjadi pribadi yang insya Allah kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Seneng Bu? Seneng nama dan
seneng ning, tapi nggih rada-rada ana anune. Wong biasa nek njabane Ramadan niku kula gula niku sak kilo cukup. Paling mek digawe-gawe jangan damel nopo ta nopo, tapi nek wis Ramadan 5 kilo niku iso enteki ngono iku yoan. Ya rada seneng, ya rada susah ngoten. Kula nek Ramadan niku malah justru tambah telas kathah ning. Soale sahur nek mboten enak niku kaya gak iso ngelek. Buka niku sakjane nek enak niku lak wis jangan bening, sambel, tempene dipenyet, ngoten nang nggih. Kok dadakno kesempatan nang pasar sembarang dituku. Mari ngoten medal wonten takjilan sing wis dadi-dadi iku ya dituku kabeh. Akhire sak meja iku pewek pasek. Katene buka niki wis diincipi, tibake sing payu iki mek rong menu iku tok. Mulai pojoke meja kono sampe meja kono gak kautik belas. Kate budal traweh iku sik atang-atang dhuwure kursi kok gak budal-budal, Bu. Kuwareken aku. Lah iku lho sak meja iku durung dientekno iku. Ya Allah, ngono-ngono iku yo kongkonane sapa? Ora ana sing merentahno ngoten-ngoten niku. Nggih. Itu karena kita nuruti yang namanya nafsunya mata, nafsunya hati, nafsunya otak kita yang senantiasa menggoda. Nah, kalau diceritakan Ramadan itu syaitannya diikat, dicancang, tapi kok mboten enten perubahan nggih. Sing jarine dicancang, sing dikerangkeng ambek tali rantai sing wantun dikum ndek jerone neraka niku sakjane niku lampun mboten enten fahsya wal mungkar, tapi kok nggih sik pancet mawon. Soale setan itu pendidikannya guru yang luar biasa saktinya. Jadi anak-anak didiknya ini meskipun sudah jauh dari jangkauannya aman, insya Allah sesuai dengan pelajaran yang sudah ditinggalkan syaitan itu tadi. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga dari yang seperti itu. Okay? Ramadan datang dengan membawa banyak bekal, oleh-oleh, gawan yang sangat-sangat manfaat untuk kita semuanya. Maka ketika ada hambanya Allah di antara kula kale panjenengan yang mempersiapkan diri akan ketemu dengan Ramadan, diawali dengan begitu sangat senangnya. Karena sesuatu niku ketika kita lakukan dengan senang, maka dari proses sampai akhir nanti akan dipenuhi dengan kesenangan. Beda jika mulai dari awal ini sudah ragu, wis kaya abot, wis kaya ono ae ceritane. Niku kadang-kadang barang sekedhik ngoten iso dadi perkara. Kalau mulai dari awal sudah plong, sudah seneng akan ketemu Ramadan, maka pernik-pernik yang ada di dalam bulan Ramadan insya Allah tidak terlalu berpengaruh karena sudah diawali dengan kesiapan, kelapangan, dan merasa seneng karena akan kedatangan tamu namanya Ramadan. Mulai dari awal tamunya tidak diinginkan. Sopo sih mbak iku mbak? Wong kono lho, karo ta nek jam yamin iki waya istirahat umpamanya. Mulai dari awal wis gak disenengi. Maka ketika tamu ini pinarak duduk, delok lak diwasno ae. Nak delok iku mang wedang iku lho entek pira iku kok akeh men. Gak mule-mule, gak entek-entek pembahasannya lho apa ae. Sampai jenenge ulek-ulek iku digawa melbu metu. Jarene wong biyen nek tamu digawakno ulek-ulek iku ambek dikenek-kenekno ngene iku iso ndang mule. Enggak perasaku yo pancet ae gak mule-mule. Apa maneh menawi sing dibahas niku masyaallah jan serius.
Ini kalau mulai dari awal kurang pas, maka ketika nggak dibenerno temenan akan tidak pas sampai seterusnya dan sampai selesai. Maka diawali dengan kalimat man fariha bidukhuli Ramadan. Kita diajak oleh Rasulullah untuk seneng dulu. Dari seneng ini nanti akan lahir rasa-rasa selanjutnya. Dinteni temenan, dicepakno, Mbak, ruang tamune wis bersih ya. Wonten apa Bu? Kate ono tamu. Lho niki dereng suguhane. Bahkan nek kula kalih panjenengan menanti tamu itu, ini yang ada di rumah dipeseni. Meskipun kula jenengan gak ono di omah. Mbak, sampeyan engko ojo sampai anu lho ya. Rungokno. Nek ana wong tok-tok aku soalnya gak ana omah tak metu diluk. Engko nek ana tamu ndang bukakno. Lho niki padahal ndak ada di rumah. Atau ketika kita ada di rumah, yang ada di rumah dipeseni, ojo digembok pagere. Bukaan titik, ceke ketara, ndik jero omah niku ana wonge. Halo Ibu. Ana wong ngamen wis ndik pojoke gang ngono. Pagere wis digembok. Lampune ruang tamu wis dipateni. Wis TV dipateni kabeh. Wonten apa sih Bu? Ana wong-wong ngene iku lho, lha opo ae sih? Ini sudah mulai tidak diinginkan dari awal. Tapi kalau man fariha, dalam hati kita sudah merasa senang akan kedatangan tamu yang namanya Ramadan. Oh, wis mulai pager iku wis gak digembok, dibuka titik. Lampu ruang tamu wis diuripi, ruang tamune wis dirijiki, suguhan niki lho pun disiapaken. Sampai engkau kate bahas apa iku wis siap. Mumpung beliaunya hadir, mumpung beliaunya mampir, engkau aku tak bahas iki, tak takon iki, tak konsultasi iki, nek iso, karena iki mepet ambek waktune salat, tak kengkene salat teng mriki. Barangkali purun kerso dahar, purun makan tak siapno. Lha ngoten Bu. Logikanya kan ngoten nggih. Nah, sekarang pertanyaannya ada dalam diri kita. Man fariha. Siapa di antara kula kali panjenengan yang senang akan kedatangan Ramadan, maka insya Allah senang ini nanti yang akan mengajak kula jenengan sedaya menjadi pribadi yang siap untuk melayani, untuk nemoni, untuk mengambil hikmahnya, untuk ngolor-ngolor supaya gak ndang pamit karena penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Halo, masuk Ibu, masuk. Mulai dari awal wis mules, wis senep, wis Ramadan niku. Sing biasae tangi mepet-mepet subuh, sakniki setengah telu wis kudu tangi. Sing biasae wis ngene iki nggarai. Niki mulai dari awal sudah ndak nyaman dengan akan hadirnya Ramadan. Maka nanti di awal, di tengah, di akhir niku akan ada mawon sambatane. Maka diajari oleh hadis ini man fariha, ketika apapun yang akan datang kepadamu engkau tunggu, engkau siapkan dengan hati yang bahagia. Maka nanti ketika engkau benar-benar akan ketemu dengan dia, kalaupun itu menyenangkan, pasti akan menyenangkannya berlipat-lipat ganda. Kalau tidak menyenangkan, maka itu akan sedikit terobati karena kita sudah siap dengan kemungkinan yang pasti akan terjadi. Mumpung beliaunya mampir, ayo dipinarakno. Tapi waktunya beliau itu sibuk, wis pokoknya iso mampir ngono ae wis alhamdulillah. Masih yo sedilu gak popo, sing purun, sing penting purun mampir. Loh, kemungkinan jelek itu pun loh bisa kita olah menjadi sesuatu yang baik. Karena apa? Mulai dari awal sudah dibuka, diawali dengan seneng dan dengan bahagia. Halo? Ya. Yeah. Sekarang pertanyaannya, seneng yang seperti apa yang bisa menghantarkan kita menuju pribadi yang kok jasadnya, kulitnya mawon ini loh sama Allah dijaga agar tidak terjilat oleh api neraka. Bukan berarti sakniki suweneng sembarang perlu nih Ramadan dicepakno, siap jiwa raga mari ngono bahagia wis
pasti aku akan dihindarkan dari siksa api neraka. Niki kula sampaikan berkali-kali. Ketika ada kalimat seperti ini mengarah kepada dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan. Contoh hari ini kita senang akan kedatangan Ramadan, kita bahagia akan kedatangan Ramadan. Maka rasa bahagia yang ada dalam dada ini akan memicu mindset kita, pikiran kita, hati dan jiwa kita untuk menuju pribadi yang siap dengan kemungkinan apapun yang nanti akan terjadi di bulan Ramadan. Dengan perasaan senang ini Ibu, nanti akan menghadirkan melek bengi, senang. Lapar di pagi siang sore, senang. Berbuka dalam keadaan yang sangat-sangat puncaknya lapar, berbuka, senang. Wareg, kesel, ngantuk, tapi sik berdiri untuk sholat taraweh, seneng. Capek melakukan sholat taraweh kok gak mari-mari, tapi ketika mendengar panggilan sholat witir tetap berdiri dalam keadaan seneng. Pulang dari taraweh gak langsung istirahat, masih kepingin buka Quran karena atine seneng. Yang seperti ini yang dimaksud Allah dengan kesenangan ini akan menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang baik, menjauhkan kita dari hal-hal yang kurang baik, yang nantinya akan mengarahkan kita kepada pribadi yang terjaga, tidak terkena siksa api neraka. Understand? Paham nggih? Nah, jadi kalau ada keterangan seperti itu mboten dilek mentah, tapi diolah kembali. Oh, maksudnya ketika kula kali panjenengan seneng, maka kita akan diberi semangat ekstra untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena semangat ini, niatan yang bagus ini akan memicu apa yang kita lakukan yang awalnya berat menjadi ringan, yang awalnya terasa sulit menjadi mudah. Karena apa? Kadung kena seneng niku wae lho. Nggih. Kadung kena seneng. Ya apa maneh wong anjene wong seneng. Seneng ngelencer. Aduh, aku timbangane kongon gawe klambi krembyah kaya ngene iki, Mbak. Aku senengan ndek omah, dasteran sing rodok-rodok yukengsian ngono iku, ya. Mari ngono isis, rebahan, ngadep nganan, ngadep ngini, scroll, ngelebokno nang nggone keranjang kuning, gampang tukune kari. Sing penting mlebu ae nang keranjang kuning. Timbangane dikongkon ketreng rono rene isuk rono sore rene. Loh, gak iso dipenging, gak iso dicerna. Wong mereka itu dalam keadaan ngelakoni koyok ngono iku krana seneng. Bagaimana orang-orang salafun sholihin, begitu senangnya beliau menghiasi malam dengan sholat khusyuk, menikmati berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek jare wong sing gak sepiro seneng, ulau po lala regai, bengi-bengi ngene iki yo enakan turu. Bagi mereka yang seneng dalam keheningan, dalam kesendirian, gak ono sing nguasno, meskipun ada orang di samping kita, suami kita, istri kita dalam keadaan istirahat, ndak kerungu bagaimana jeritan kita di sepertiga malam, bagaimana rintihan kita di sepertiga malam. Seneng aku nek ngelakoni bengi, Mbak. Sampeyan amalan-amalan ngene iki dilakoni kapan? Tak lakoni bengi. Seneng aku nek bengi. Lu nek aku, Mbak, wis nek bengi ku gak kuat, aku kudu turu. Aku nek bengi ku amalan-amalan ngene iki tak lakoni marine subuh. Kadang-kadang mantun salat subuh baru tak lakoni. Aku senengan nek bengi. Lho, nek wis ngomong seneng ngeten iki mboten saged dipenging ku krana seneng. Maka hadisnya Rasulullah ini diawali dengan man fariha. Nek wis urusan seneng, nek wis urusan karep ati iki, barang sulit iso jadimu mudah. Maka bismillah, dielmoni senenge akan ketemu Ramadan ini dengan seneng yang benar. Bismillah. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kesempatan yang Allah berikan kepadaku. Tasih inget nggih
ketika Ramadan pamit di tahun kemarin, kita merasa susah, kita merasa akan ditinggal Ramadan. Ini berharap bukan Ramadan yang terakhir. Maka hari ini mudah-mudahan umur kita disampaikan di Ramadan yang akan datang fi khairin wa lutfin wa afiyah wassalamah. Maka ayo kita pergunakan semaksimal mungkin. Ramadan yang kemarin yang belum tuntas, ayo dituntaskan. Ramadan kemarin programnya yang belum bisa jalan, ayo dijalankan dengan baik. Ramadan kemarin yang mungkin belum maksimal, ayo dimaksimalkan dengan baik. Ramadan kemarin yang masih setengah-setengah, ayo hari ini kita persiapkan agar besok ketemu Ramadan benar-benar menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan Allah, harapan Rasulullah dalam rangka menghiasi Ramadan dengan amal soleh. Niki nek kula terusaken tentang Ramadan, maka akidatul awamnya niki waktu mek titik nggih. Untuk Ramadan seperti apa? Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, karena majelis ini bukan majelis yang Ramadan ditutup, ini akan terus berlanjut, ngoten kan nggih? Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Setunggal niku mawon. Insyaallah panjenengan kita semuanya seorang santri bisa mengartikan arti man fariha bidukhuli Ramadan, senang akan kedatangan bulan Ramadan dengan arti-arti yang insya Allah akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Nggih, setunggal niku mawon. Hadirin, akidatul awam kita hari ini masih berada di pembahasan tentang Nabiullah Ismail alaihissalam, yang kemarin kita bahas bagaimana parenting yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika mengajak Nabi Ismail untuk berdialog, berdialog tentang perintah Allah untuk menyembah beliau yang nantinya akan menjadi amalan-amalan soleh para manusia, yaitu adanya penyembelihan binatang kurban di hari raya Idul Adha. Ini kemarin kami sampaikan, saat itu usianya Nabiullah Ibrahim menginjak remaja, jadi akan remaja, si Joko cilik. Ini berdialog, sudah bisa diajak dialog. Ini kemarin kita terangkan parenting dalam pendidikan anak. Peran ayah sangat diperlukan. Jangan sampai peran pendidikan anak niki dipasrah bongkokkan. Pun nopo sakarpe wis bahasa Indonesia yopo. Pokoknya pasrah bongkokan kepada seorang istri untuk mendidik anak. Ini adalah pendidikan yang kurang maksimal. Maka disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim dalam dialognya dengan Nabiullah Ismail akan perintah Allah yang bernama menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini kemarin sudah kita bahas dengan pembahasan yang meskipun singkat tapi mudah-mudahan masuk, bahwa pendidikan tidak bisa tanggung jawabkan hanya kepada seorang ibu. Ayah perannya penting. Ayah punya tugas yang juga luar biasa untuk membentuk karakter anak, untuk membentuk kekuatan anak, untuk membentuk kekuatan rumah tangga, menjadikan satu sama lain saling bekerja sama untuk bisa menghantarkan rumah tangga yang sesuai dengan harapan Allah dan menghasilkan putra putri yang soleh solihah, diawali dengan fabasyarnahu bihulamin halim. Pun sekarang kita akan menuju kepada sejarah Nabiullah Ismail alaihissalam yang diajak oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Saat itu Nabi Ibrahim mendatangi daerah di mana Nabiullah Ismail dan ibunda Siti Hajar berada. Saat itu diceritakan tidak ada angka yang pasti umur berapa Nabi Ismail diajak oleh ayahnya untuk membangun Ka'bah. Tapi di situ diterangkan sudah mulai beranjak usia dewasa. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan di lembah itu masih di usia bayi. Ketika perintah
menyembelih beranjak remaja. Ketika perintah membangun Ka'bah ini usianya menjelang dewasa. Nah ini untuk angkanya macam-macam. Ada yang tidak menyebutkan angka dalam sejarah, ada yang menyebutkan angka 20 tahun. Nah kalau usia itu kan sudah mulai usia matang, apalagi para nabi-nabinya Allah, orang-orang dulu. Kalau hari ini anak laki-laki seusia itu di zaman sekarang Gen Z ini, Masya Allah masih sangat-sangat butuh pendampingan sekali. Karena anak-anak zaman sekarang ini lebih kedahuluan tanda baliknya daripada tamyiznya. Setuju Ibu? Nggih. Bahasa Jawa nih laresane iki niku kedisian gedene daripada tegese. Kedisian gedene ketimbang tegese. Kadang masih ya wis gede kaya ngoten niku lho ning niku mek gedhe awake tok. Tapi dereng teges. Jarine wong desa, oh lare niku sik durung Jawa. Oh berarti duduk wong Jawa. Nabi Ismail diajak oleh ayahnya untuk membangun Ka'bah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya sampun wonten tanda bahwa di situ akan dibangun Baitul Atiq, bangunan tertua di dunia. Nah, diajak sudah mulai, sudah bisa membantu ayahnya, sudah bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhannya dibangun saat itu. Ka'bah tetap dengan bentuknya kotak. Lah, saat bangunan ini hampir meninggi, Nabi Ismail menyadari ayahnya gak gitu, gak terjangkau ini. Maka Nabi Ismail membangun sebuah pincian. Oh, bahasa Indonesia pincian. Hah? Panjatan, nggih. Membangun sebuah panjatan agar ayahnya niki bisa membangun lebih tinggi lagi, yang sampai hari ini panjatan itu dikenal sebagai Maqam Ibrahim, berada di sisi Ka'bah. Dibangun satu kotak ngeten, ada tanda kakinya Nabi Ibrahim di situ. Nah, itu tempat di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencek ketika akan membangun Ka'bah lebih tinggi. Maka dikatakan namanya Maqam Ibrahim. Setelah terbangun dengan baik, maka disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk beribadah, tawaf keliling, untuk menyerukan kepada orang-orang yang beragama Islam, yang iman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk menjalani ibadah haji atau ibadah umrah. Nah, saat itu waktu ini sejarah, saat itu masih belum ada yang namanya Hijr Ismail, belum jelas. Jelasnya mulai kapan? Mulai zamannya Rasulullah. Jadi Hijr Ismail pelengkungan yang berada di depan Ka'bah, nggih. Nah, insya Allah tingginya 1,3 meter. Wong kula ngadeg niku mawon napa dindingnya masih segini. Saged nginceng ngeten niki, saged nginceng tok ngeten. Tapi gayuk niku ngeten. 1,3 kalau dikatakan dalam sejarah. Niki ketika itu orang Quraisy mau membangun, tapi karena keterbatasan dana, maka tidak diteruskan, dana yang halal. Jadi dari jalan yang benar niki kurang, maka tidak diselesaikan. Akhirnya cuma dikasih pembatas. Nah, ini banyak riwayat yang menyampaikan ini terjadi di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dikenal dengan yang namanya Hijr
Ismail, bagian dari Ka'bah kata Rasulullah. Ini disampaikan Rasulullah dalam hadisnya bahwa yang namanya Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah yang tidak katut terbangun dalam kotak dinding tinggi yang berada di sekitar Masjidil Haram. Sebentar. Hijr Ismail adalah area berbentuk setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah, dibatasi tembok rendah namanya Al-Hatim yang merupakan bagian dari bangunan Ka'bah itu sendiri. Tempat suci di Masjidil Haram ini memiliki keutamaan besar sebagai tempat mustajabah dikabulkannya doa dan bagian dari Ka'bah, sehingga sholat di dalam Hijr Ismail adalah dihukumi sebagaimana sholat berada di dalam Ka'bah. Namanya Al-Hatim. Ada penghalangnya, wonten pagernya yang saya sampaikan 1,3 meter niku wow. Sholat di dalamnya niki dalam pelengkungan itu Ibu. Dalam pelengkungan itu di dalamnya ini yang namanya Hijr Ismail. Di atasnya terdapat talang. Talang ini terbuat dari emas yang biasa disebut dengan talang emas. Ini sudah masyhur diketahui oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia bahwa satu di antara tempat mustajabah untuk beribadah dan berdoa cepat dikabulkan oleh Allah adalah di antaranya di dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah tapi gak katut kebangun. Maka ketika dalam keadaan ihram ini agar menjauhi Hijr Ismail karena dikhawatirkan ini kita terlalu mepet, akhirnya dihukumi masuk ke dalam Ka'bah. Jangan mendekat, agak menjauh karena takut kita melanggar batasan tawaf. Ini tempat yang tidak bisa kita kunjungi secara bebas. Kalau makom Ibrahim masih bisa bebas, kita foto, kita unga-unga, kita selfie, bahkan ada yang berdoa di depannya, bahkan ada yang berkesempatan bisa sholat di belakang makom Ibrahim kalau pas ketepaan waktunya tepat. Tapi kalau ke Hijr Ismail niki pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan untuk tidak membuka secara bebas tempat itu. Kemarin waktu pemberangkatan saya di tahun yang kemarin, di akhir tahun itu ada jamnya tersendiri. Perempuan jam pagi sampai siang. Niku ngelompok di gerbang Babul Fatah kalau nggak salah, insya Allah Babul Fatah. Niku ngumpul di situ, baru setelah itu digiring sama askar menuju Hijr Ismail satu-satu. Jadi antrinya tidak di depan situ tapi di belakang. Sama dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tak bisa kita moro-moro dilihat. Bahkan ada informasi kula tasik dereng praktek. Ini katanya menjelang sholat subuh dan antara maghrib dan isya. Jadi menjelang sholat subuh di waktu akhir qiyamul lail itu ketika jamaah-jamaah ini laki-laki sudah mulai melingkar untuk persiapan sholat. Ini ada waktu sekitar 15 menit para perempuan niki diatur berbaris untuk bisa mencium Hajar Aswad. Tapi nggih harus menerobos di antara lingkaran softnya orang laki-laki di depan Ka'bah yang sudah mulai merapat. Itu ada kesempatannya. Atau antara maghrib dan isya balik-balik kudu menerobos softnya orang-orang laki-laki niku kula dereng nate. Tapi ini informasinya. Artinya ada tempat-tempat mustajabah yang memang Allah informasikan kepada kita lewat Nabi Muhammad. Ini
tempat yang memang diperebutkan orang sedemikian banyak karena saking luar biasanya. Ini ada satu di antara perantaranya adalah perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sampai dikatakan, siapa yang bisa beribadah di dalam Masjidil Haram, maka Allah akan menurunkan 120 rahmatnya. Jadi ibadah khusus di dalam Masjidil Haram ini ada 120. Meskipun ada hadis yang menyampaikan sholat di dalam kota Mekah ini sama hukumnya seperti sholat di Masjidil Haram. Tapi ketika sholatnya di luar masjid tidak mendapatkan yang 120. 120 terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama 60 untuk mereka yang tawaf, 40 untuk mereka yang sholat, dan 20 untuk mereka yang memandang Ka'bah dengan iman dan Islam, memandang dengan ta'ajub, memandang dengan sangat-sangat menjunjung tinggi sebuah karya yang luar biasa. Dari sebuah batu yang ditumpuk menjadi pusat menyembahnya semua hamba Allah menghadap di sini, tempat pusaran tak pernah berhenti. Oh niki tadi memandang niku ambek memandang sambil tafakur, memandang sambil angen-angen. Dan ini perlu kita ketahui hadirin, bahwa ibadah memandang itu diawali dengan ini. Delok tok niku lho wis ana ganjarane. Oh teng griya kula wonten ning di ruang tamu wonten gambare Ka'bah. Di TV kula wonten gambare Ka'bah. Di HP kula ya balak-balik metu Ka'bah. Boten sami. Sing berpahala temenan iku sing delok Ka'bah temenan, memandangnya mawon mendapatkan 20 rahmat. Sholat di depannya, tawaf niku adalah bagian dari kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk mereka yang dihadirkan di Masjidil Haram. Kepingin ibu? Kepingin biasa apa? Kepingin nemen? Kepingin nemen mulai biyen apa sik ket kepingine? Pun biyen wis oleh apa ae kepingin niku, nggih pancet kepingin iku tok ning ya wis biyen kepingin, saiki kepingin, meneh ya kepingin. Nah, ini yang perlu kula jenengan elmoni, perlu ditoto. Biyen kepingin, mari ngoten sakniki berusaha untuk mendatangkan syaratnya, karena kudu ono syarate. Makanya dikatakan manistato'a ilaihi sabila, bagi mereka orang-orang yang mampu nopo untuk mendatangi syaratnya. Syaratnya untuk bisa sampai ke Mekah, ke Masjidil Haram niku harus ada transportnya. Berarti kudu booking pesawat, kudu booking kapal laut, kudu duwe kendaraan. Kula mboten booking pesawat, kula mancal. Wonten sing sampai ngriko tutuk, nggih Bu. Saya pakai motor, perjalanan 6 bulan, perjalanan 9 bulan sampai di sana. Saged, ini yang dinamakan manis tatoa, mampu. Lah, ini yang harus kula jenengan tingkatkan gridnya. Kalau diawali dengan kepingin, iri, tonggo kulo lu Gusti jenengan bidalaken, konco kulo jenengan bidalaken, dulur-dulur kulo jenengan bidalaken. Lah kulo kapan? Pun Gusti niki bismillah pun nekat kulo. Sisai blonjo teko bapak arek-arek sing sisa kari mek 10 juta iki tak sisine. Tapi mboten dieling-eling. Engkok nyesino sekian ratus, sekian puluh ribu, sekian juta,
Mari ngono butuh apa eling. Oh tenang, aku sik duwe simpenan niku. Mari ngono butuh maneh tenang, sik duwe simpenan niku. Nek pun untuk ke Mekah Madinah disimpen sing temenan wis bismillah. Tirose guru kula niki nanti yang akan celuk-celuk koncone. Kalau saya pernah menjalani kepingin sampai koyok tiang gak gena oleh kepingin, oleh nangis, oleh njaluk nang Gusti Allah temenan ya Allah saestu kula niki kepingine temenan yuk nopo Gusti rasane saged sujud ning ngarepe Ka'bah jenengan, saged tobat saestu ning ngarepe Ka'bah kula nuwangis kula koyok wong gak gena. Mari ngonten bismillah kali Gusti Allah diberi petunjuk lewat suami untuk membuat paspor saat itu masih berbiaya 150.000 untuk biaya bikin paspor saat itu zaman biyen niku katene gawe iku sik nyelengi gak duwe duit bunder 150.000 niki mboten enten sian umroh saat itu sik sangat jarang sik gak sepira usum koyok sak niki diluk-diluk budal ngoten jamaah niku mboten sik singen sik jamane mboten sepinten umum umroh niku. Maka ketika ngurus tenggone imigrasi niki ambek nangis foto niku masya Allah temenan ta aku iki katene foto paspor sampai paspor itu di tangan masih belum ada bayangan berangkatnya kapan, tapi yang jelas dari kepingin kula niki pun meningkat damel paspor. Nah, niki bagian dari ikhtiar melanjutkan kepingin. Nah, kembali kepada Mekah dan Madinah, Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim atas bantuan dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah ini bagiannya, mugi-mugi menjadi satu di antara destinasi ibadah safar rihlah kita untuk wisata rohani yang bisa menghadirkan pahalanya yang insya Allah berlipat-lipat, pahalanya yang insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, diberi kemudahan, diberi undangan bisa sampai ke sana lil haji wal umroh wa ziyarah. Amin Allahumma amin. Menawi kepingin berangkat monggo sareng kula insyaallah ba'da maulid. Nah monggo sing kepingin insyaallah niki umroh akbar kerjasama dengan kiai dan habaib akan bareng-bareng dengan beliau-beliau kita tabarukan insyaallah menawi mboten enten udzur kula bersama Ustadz suami saya gabung di perjalanan bersama Habib Jamal Habib Abdullah Ba'abud yang ngajar panjenengan hari Senin nggih. Nah, insyaallah bersama Ustadz Khairuddin. Jadi Habib Jamal Habib Abdullah Ba'abud Ustadz Khairuddin dan suami saya Ustadz Arif dan insyaallah nanti perempuannya bersama saya. Monggo kan sik suwe. Nggih. Monggo nyelengi bismillah donga Ramadan, waktu-waktu mustajabahnya dicari, tempat-tempat mustajabahnya dicari. Bismillah ya Allah, undang saya tahun ini ba'da maulid bersama nengani. Nah, ngaten lho. Berarti kan jenengan ndongakno kula, ngoten lho. Dan kula nek ndonga, ya Allah, jenengan sampaikan kami di program Umroh Akbar ini, mugi-mugi jamaah muslimah sabilillah sami kathah sing ikut. Loh, berarti lak saling mendoakan nggih. Bismillah, semangat. Saged di-share ke keluarga, ke teman, ke tetangga, ke sahabat. Insyaallah pemberangkatan ba'da maulid sak mantune maulid tasik dangu masih kurang 9-10 bulan. Mugi-mugi kali Gusti Allah digampangkan, dimudahkan, dilancarkan, diundang, diberi jalan dan segera kita diijabah doanya untuk bisa bareng-bareng beribadah ke Mekah Madinah bersama-sama beliau para guru-guru kita. Amin ya robbal alamin. Untuk jamaah muslimah baik itu jamaahnya atau saudara atau teman tetangganya langsung menghubungi kula mawon kersane mangke penak administrasinya nggih. Shallu ala Nabi Muhammad.
Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi ihsani. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'alam bi wujudil ma'rifah mi wajibil lillahi ishrina sifah mawjudun qadimul baki mukhaliful lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wa'idun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantaudimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar bifadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dawil fatana bisidki wa tablighi wal amana wa jaizun fi hakihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi wa fatli khamsa bi'ukmi wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismail wa ishakun kada yakubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu haruna wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaimanu taba Zakaria Yahya Isa wa Ta'a khatimun dahoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh akan membawa manfaat dan membawa keberkahan, khususnya untuk kita semua, juga untuk kedua orang tua kandung serta mertua kita, juga untuk suami dan anak-anak keturunan kita. Atas nama panitia Muslimah Sabilillah kami mengucapkan terima kasih atas semua kehadirannya dan mohon untuk doa untuk kita semua. Ustazah matur suwun. Barakatil Fatihah bihaqi Fatihah bisirri Fatihah bihaqi man unzila suratil Fatihah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin sholihah kama nawassalafuna sholihin biniyatin sholihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asraril Fatihah. Nyun sewu Ustazah. Tadi belum tanya ada pertanyaan apa enggak kok kesusu nggih Ustazah nggih. Maaf sebelumnya nggih tadi keburu ditutup saking terpana dengan penjelasan Ustazah tadi. Monggo barangkali yang tadi tertunda yang mau bertanya monggo dipersilahkan. Adakah yang mau bertanya? Sampun, mboten. Berarti lanjut doa niki Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla anta rabbuna haqqa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazalli dzalika ahla. Ya Allah, matur nuwun
Panjenengan hadirkan kami di majelis yang mulia ini. Panjenengan perkenankan kami untuk bisa mengambil, menggali ilmu pengetahuan yang sangat-sangat kami butuhkan. Harapan kami ya Allah, jadikan amalan ini amalan istiqomah yang menghiasi setiap hari-hari kami, tak jauh dari ibadah, tak jauh dari tolabul ilmi, tak jauh dari berharap kepada rahmat-Mu dan syafaat Nabi Muhammad. Anta maksudi ya Allah, luruskan niatan kami, ridho kamatlubi, ridho panjenengan yang kami harap, hajat akhirat yang kami raih, menggapai rahmat-Mu menjadi tujuan kami, meraih syafaat Nabi-Mu yang benar-benar menjadi tujuan dan harapan kami. Jadikan ilmu yang kami dapat penerang bagi jalannya kehidupan kami. Jadikan ilmu yang kami peroleh petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kami. Jadikan pengetahuan yang kami dapat ini sebagai penerang dalam gelapnya jalan kami. Allahumma ya Allah, Anta ta'lamu sirri wa alaniyati, faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali, wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma hasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ramadan di depan mata, tinggal menghitung hari. Harus siap ya Allah, meskipun sebenarnya belum. Harus siap ya Allah, meskipun jujur aslinya belum. Pembelajaran Rajab sampai di bulan Sya'ban seharusnya menghantarkan kami menjadi pribadi yang berbekal untuk berjuang di bulan Ramadan dengan perjuangan yang maksimal. Kami ikhtiarkan semaksimal mungkin, semampu kami ya Allah, tapi tetap kami menyandarkan semuanya kepadamu, karena kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, kami lemah tanpa tuntunan petunjuk-Mu, kami lemah tanpa pelukan iringan hidayah-Mu, kami lemah tanpa semangat tetesan petunjuk panjenengan. Ya Allah, nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Shalli wa sallim ya Allah ala nabiyyina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Matur nuwun ya Allah, jenengan sampaikan kami di akhir Sya'ban ini. Matur nuwun ya Allah, jenengan sehatkan kami sampai hari ini. Matur nuwun ya Allah, tetap menjaga kami dalam keimanan dan ketakwaan sampai hari ini. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun wahai diri, matur nuwun wahai jiwa. Jenengan sebut nama jenengan masing-masing. Matur nuwun. Sampai hari ini masih mau berjuang. Lelah dilupakan. Harus berdiri tegak, ibadah, menyembah Allah. Sakit dilupakan. Bismillah, berangkat, waktunya ngaji. Sibuk, repot, ditata agar tidak meninggalkan keistiqomahan yang lain. Terima kasih jiwa, jenengan sebut nama jenengan. Terima kasih mau berjuang sampai hari ini, mau berkorban sampai hari ini, mau berusaha
sampai hari ini. Terima kasih. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kulo hadiahi diri kami dengan menjadi pribadi yang insya Allah bahagia, mencari bahagia dengan banyak bersyukur, dengan banyak melapangkan dada, dengan banyak berpikiran positif, dengan banyak semangat, menaruh yang tidak penting, fokus kepada sesuatu yang penting untuk bisa menjaga kesehatan jiwa kami ya Allah, menjaga kesehatan mental kami ya Allah, menjaga kesehatan diri kami. Jamilna dhahiran wa batinan bil afiyah was sihah was sa'adah was salamah wa hakikna ya Allah bittaqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya qadiyal hajat. Monggo sampaikan hajatnya. Amin. Amin. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahlu ikdi hajatina. Wabil khusus man hadara fi hadal majlis, dan yang menyaksikan secara live ataupun siaran ulang. Yasir umurohum, mudahkan urusannya ya Allah. Wahasil maqasidahum, ijabah dan ridhoi hajat-hajatnya. Wa wasi' arzaqahum, luaskan, limpahkan, anugerahkan kepada beliau-beliau rizqan halalan kasiran thayyiban mubarakan wasi'an duna ta'bin wala hammin wala tadallulin wala masaqqah fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin biqabulil Fatihah. Sadaqallahul azim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jasa atas semua ilmu dan doanya ning. Mari kita akhiri taklim pagi kita dengan hasidah dan doa bersama. Ya Rabbana tarufna bi annana tarufna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tasil likulli hauba wastur lana al-aurati wa amini rawati wa ghafir li walidi